sekolah itu belajar adanya di dalam LPKA, Lembaga Pendidikan Khusus Anak. Istilahnya penjara anak lah. Di SMA 11 itu anak kelas 3-nya itu ada 3 kelas. Itu yang di LPKA itu kelas yang keempat. Nggak kasus yang berulang kali, Pak. Misal udah masuk nih, tiba-tiba dia masuk lagi gitu. Itu. Halo Palkomser, balik lagi bersama aku Melga Citra di podcast kita kali ini di IPK 4.00. Nah, kali ini kita bakal membahas sesuatu yang sangat penting namun sering luput dari perhatian publik. Apa itu? Yaitu pendidikan LPKA dan bagaimana masa depan anak didik. Untuk membahas tema ini lebih dalam, kita sudah kedatangan narasumber yang sangat kompeten dan juga berpengalaman, yaitu Kasih Pembinaan LPKA kelas 1 Kota Palembang. Boleh perkenalan dulu dengan Bapaknya. Halo Bapak. Halo, selamat pagi. Selamat pagi Bapak. Saya sebagai Albert Haryadi, sebagai Kasih Pembinaan di LPKA kelas 1 Palembang. Oke. Banyak masyarakat yang belum tahu apa sih itu sekolah filial atau biasa kita sebut sekolah selfie. Boleh dong Bapak ceritakan secara sederhana tentang apa itu sekolah selfie dan kenapa sekolah ini hadir? Sekolah selfie itu adalah sekolah filial. Jadi mulanya kita itu punya beban untuk membina anak-anak yang ada di LPKA, anak binaan kita. Jadi terkait dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, salah satunya anak mendapatkan pendidikan. Karena ingin mendapatkan pendidikan itu, kita berkolaborasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi dan Dinas Pendidikan Kota Palembang untuk mendirikan sekolah. Dengan adanya kolaborasi itu, alhamdulillah di tahun 2016 itu sekolah filial tercipta seperti itu. Dan istilah sekolah filial itu juga itu sebenarnya sekolah jarak jauh, di mana sekolah itu hadir menginduk kepada sekolah yang ada di sekitar LPKA kelas 1 Palembang. Demikian. Boleh ceritakan dong Pak, dari kata maksud kata jarak jauh itu secara gimana, atau proses belajar mengajarnya itu berbeda dengan sekolah-sekolah yang lain, itu bagaimana? Jadi begini, di dalam pendidikannya itu kita itu menginduk sekolah lain yang ada di sekitar LPKA yang sesuai dengan kerjasama dengan dinas-dinas yang sudah disebutkan tadi. Jadi guru SMA kita kebenaran kerjasama dengan SD Negeri 25, SMP Negeri 22, dan SMP Negeri dan SMA Negeri 11. Di mana cara mengajarnya mereka datang ke LPKA. Jadi guru-guru sesuai dengan kurikulum dan materi pembelajarannya, mereka tetap mengajar sama seperti di kelas-kelas di tempat mereka mengajar gitu. Jadi bukan yang benar-benar satu sekolah khusus untuk LPKA itu, bukan Bapak? Bukan. Jadi istilahnya tuh begini. Misalnya di SMA 11 itu anak kelas 3-nya itu ada 3 kelas. Itu yang di LPKA itu kelas yang keempat. Jadi kurikulum apapun pembelajarannya sama seperti sekolah-sekolah yang ada di sekolah induk. Gitu. Jadi sekolahnya sama, terus berarti ujian nasional dan lain sebagainya juga sama gitu Pak? Sama. Kebenaran nih baru-baru nih anak sudah mengikuti ujian ya. Jadi mereka libur juga anak sekolah yang ada di LPKA. Sama gitu. Seperti itu. Bahkan untuk penguji ataupun ujiannya itu tetap diawasi dari sekolah-sekolah yang ada di sekitarnya itu. Menarik sekali. Itu. Jadi mereka jadi nggak ada perbedaan nih. Ternyata ini apa segala macam. Ternyata beda nih belajar di sini. Gitu ya Pak ya. Mungkin perbedaannya sedikit. Sekolah itu belajar adanya di dalam LPKA, Lembaga Pendidikan Khusus Anak. Istilahnya penjara anak lah kalau dulunya, lapas anak. Jadi
itu subjeknya itu anak-anak yang bermasalah dengan hukum. Oke. Jadi walaupun mereka menjalani putusan hakim pidana di dalam LPKA itu, tapi mereka masih tetap mendapatkan hak pendidikan, Oke. meneruskan sekolah. Oke. Untuk masa belajar mereka juga berarti disesuaikan mereka waktu pas Hukumnya. hukumannya atau bagaimana, Pak? Jadi begini, anak yang ada di LPKA itu tidak semua hukumannya panjang. Oke. Tetapi ada anak yang masih sekolah bermasalah dengan hukum, akhirnya ditempatkan ke LPKA. Nah, mereka bisa melanjutkan sekolah itu di LPKA dengan syarat mereka memenuhi data dapodik. Jadi data dapodiknya yang di luar itu ditarik ke sekolah filial kita. Nah, didaftarkan dan mereka tetap melanjutkan. Juga menurut kebijakan pimpinan kita, itu anak yang bebas kan hukumannya kan nggak terlalu sama kan. Ada yang sebentar, ada yang lama kan. Kalau yang lama mungkin sampai tamat. Tapi kalau yang sebentar bisa meneruskan. Ketika dia bebas nanti, kebijakan pimpinan kita boleh melanjutkan sekolah di sekolah filial. Oh gitu. Karena apa ya, pengalaman anak-anak biasanya kalau sudah bebas mau melanjut ke sekolah induk, mereka malu karena minder ada tato, kadang ada apa kan, jadi mereka minder. Nah seperti itu. Oke, untuk tadi kan udah bahas tentang pendidikan formalnya secara formal ya, Iya, Pak ya. Di sekolah filial itu ada nggak kira-kira kayak keterampilan khusus yang diajarkan di sana seperti kayak cara kerja, cara skill-skill yang nggak dipelajari di sekolah gitu, Pak? Iya. Ada sih sebenarnya kalau di LPKA itu kita itu istilah sekolah itu ada apa yang di luar sekolah itu? Ekskul. Nah, mereka itu ada ekskulnya juga. Salah satunya pendidikan operator komputer. Nah, kita mendapatkan bantuan dari PLN Mandiri kan terkait komputer untuk pelatihan anak-anak. Jadi memang kita berkolaborasi juga dengan stakeholder yang ada, bagaimana kita melengkapi fasilitas untuk pengembangan ilmu bagi anak yang ada di dalam LPKA itu. Salah satunya ya dengan PLN tadi. Nah, jadi di luar sekolah itu anak-anak tuh tetap mengikuti eskul. Baik di bidang olahraga, futsal, di bidang IT-nya, komputer tadi. Nah, jadi ya seperti itulah pimpinan kita itu ingin membina anak tuh enggak yang biasa-biasa tapi luar biasa seperti itu. Terus nggak mau membedakan dengan yang umum dengan yang di dalam situ. Benar. Iya, keren banget sih, Pak. Oke, tadi kita udah bahas tentang kayak tentang program pendidikan. Sekarang boleh dong Bapak ceritakan juga bagaimana keseharian anak-anak dari bangun tidur, kan mereka kan di asrama kan, Pak ya? Iya. Dari bangun tidur sampai mereka tidur kembali, selain mereka di luar kegiatan belajar mengajar itu tadi. Memang ada hal-hal yang memang butuh kesabaran tinggi ya buat kita petugas di LPKA itu, karena terus terang anak itu yang ada di situ tuh anak yang tumbuh kembang. Iya. Jadi anak yang tumbuh kembang itu yang masih mencari jati diri, yang merasa dia merasa hebat seperti apa gitu kan. Bahkan kita memberikan pembinaan kepada mereka itu seperti ini nih, misalnya nih, ayo kita sholat, kita naik tangga sini, dia turun dari tangga sini. Nah, seperti itu kesabaran yang perlu yang ada pada petugas kita di LPKA itu. Bahkan anak-anak ini kadang bermanja, mereka. Mungkin latar belakang mereka kan ada yang orang tuanya sudah tidak ada, terus lingkungan mereka yang buruk, jadi membuat jati diri mereka itu melenceng, salah jadi kan. Nah seperti itu. Kalau untuk minat belajar memang agak sulit kita berikan kepada anak-anak itu, karena anak-anak itu kadang
sudah lama putus sekolah, misalnya kan. Nah, tetapi kita tekankan kepada anak-anak bahwa memberikan pengertian kepada mereka, kalau mereka mengikuti sekolah, mudah-mudahan mereka bisa memberikan ataupun melamar pekerjaan dengan modal ijazah yang mereka dapatkan, seperti itu kan, ataupun meneruskan pendidikan ke kuliah, ke tempat lain, seperti itu kan. Karena ijazah yang didapat juga itu sama persis dengan ijazah yang diberikan kepada anak-anak sekolah umum biasanya. Tidak ada ex narapidana, tidak. Itu seperti itu. Tapi itu untuk ijazah sendiri sama kayak program paket sih atau beda, Pak? Beda. Oh, beda. Sama seperti sekolah Bener-bener umum. sama. Benar-benar seperti sekolah umum. Itulah yang membedakan sekolah filial dengan sekolah-sekolah PKBM lainnya itu. Wow, keren sih. Beri tepuk tangannya dong. Oke, jadi banyak tantangannya juga, Pak, ya. Tantangannya juga. Dari segi ini. Nah, terus juga kan dari segi tadi kan banyak kegiatan yang mereka lakukan, Pak, ya. Kira-kira ada nggak yang paling hobi untuk anak-anak atau kegiatan yang paling diminati anak-anak? Apakah hari Senin, misal hari Senin nanti ada program ini atau gitu yang buat bener-bener mereka seneng gitu, yang paling diminati mereka? Sebenarnya sih anak-anak ini ya kami perhatikan memang kadang mempunyai skill ya, memang dia dari luar tuh memang punya kemampuan. Tetapi memang kadang waktu pelaksanaannya kan kadang menyimpang kan, mungkin karena tidak adanya kurang perhatian orang tua, karena keluarga yang broken home, ataupun memang orang tua yang meninggal kan, ataupun lingkungannya jadi tidak terarah. Kalau anak-anak di situ kebanyakan mereka suka olahraga, jadi termasuklah eskul kita itu mereka olahraga di sore hari. Kadang kita berikan turnamen futsal untuk di lingkungan itu kan. Bahkan kita kadang berkolaborasi dengan SMA stakeholder yang ada untuk sparring, bertanding kan. Jadi sekolah yang dari luar masuk bertanding dengan anak-anak kita yang ada di LPKA. Yang kedua, kalau selain olahraga yang mereka sukai, melukis. Ada program melukis juga, Pak? Ada melukis, terus membuat apa itu? Manik-manik, kerajinan gitu. Gelang. Terus udang-udangan yang dari kantong plastik, dari plastik itu dijadiin tali oleh mereka. Dibuat tali, buat udang-udang, buat topi. Mereka bisa. Kreatif banget, Pak, ya. Walaupun semisal dari lingkungan buruk, ternyata kalau kita asah pun pasti mereka ada aja gitu skill, bakat, kemampuan mereka. Kalaupun dari melukis, jangankan melukis di kanvas ya, mungkin ngelukis di kulit aja dia buat tato lihai begitu. Seperti itu. Saking lihai, saking pinternya mereka melukis. Seperti itu. Keren banget sih. Tapi nggak semua anak yang ini, dan memang talenta anak-anak itu beda-beda. Beda-beda. Kalau aku boleh tahu nih, Pak, sekolah filial itu untuk murid-muridnya nih, kira-kira sekarang ada berapa banyak? Pada sementara ini kita sekitar 50-an lah, 50% anak sekolah. Yang 50%-nya lagi itu mereka yang tidak bisa memenuhi data Dapodik. Jadi karena sudah putus, sudah lama sekolah, identitas pendidikannya sudah hilang, seperti itu. Kalaupun yang masih bisa memenuhi data Dapodik, mereka akan masuk sekolah filial. Jadi untuk yang mereka nggak penuh data Dapodik itu tadi, mereka nggak sekolah, Pak? Atau ada program lain yang dilakukan gitu? Tentu saja. Selain mereka yang tidak bisa ikut sekolah, itu kita berikan pembinaan-pembinaan yang lain, termasuklah bercocok tanam, menanam. Sudah itu kepribadiannya
kita akhlak, Oke. kita kerjasama dengan Yayasan Hasanah Kebajikan, kita kerjasama dengan Kemenak Kota Oke. untuk memberikan ilmu agama kepada anak-anak. Misalnya melatih hadroh, Wow. ceramah, bahkan kita sering tampil juga sih anak-anak kita hadroh. Oh, wow, keren Benar. sekali. Anak LPKA pernah dulu mendapatkan piala favorit didukung oleh PLN waktu itu lomba hadroh di Banyuasin. Wow. Iya. Beri tepuk tangannya dong. Iya. Keren sekali Bapak ya. Aduh, seperti itulah pembinaan yang di LPKA. Oke, jadi mereka yang nggak sekolah sama yang mereka sekolah itu nggak terlalu minder mereka, Pak ya. Iya. Aku loh walaupun nggak sekolah tapi aku punya keahlian khusus Ahlian gitu. khusus, Oke. Memang pimpinan kami berharap tidak ada satupun anak yang tidak dibina. Oke. Jadi apapun itu, baik pendidikan, baik keterampilan, berharap anak nanti ketika bebas dari LPKA dia mempunyai skill yang diharapkan tidak kalah dengan anak-anak yang tidak masuk penjara seperti itu. Kalau semisal untuk mereka kan tadi kan Bapak highlight kan mungkin ada beberapa yang nggak punya orang tua atau mungkin dari beberapa kasus mereka itu salah satunya karena lingkungan. Pasti lingkungan mereka entah mereka itu nggak punya tempat berlindung atau bagaimana. Kira-kira habis mereka dari sekolah filial itu mereka ada atau ditempatkan di khusus di rumah dinas sosial atau bagaimana untuk anak-anak itu Bapak? Sebenarnya sih memang Kementerian IMIPAS juga sudah mencoba ya dari Bapas ya, Balai Pemasyarakatan. Karena anak ini mendapatkan pendidikan juga ada juga di luar lapas. Itu di bidang Balai Pemasyarakatannya. Jadi pendampingan. Jadi anak yang mendapatkan pembebasan bersyarat diberikan pendampingan oleh Bapas, PK Bapas. Nah, di situ dari PK Bapas untuk anak-anak yang sekolah, yang masih mau meneruskan di LPKA ataupun memerlukan pembinaan pendampingan dari kementerian, itu ada ditempatkan di LPKS, diberikan pelatihan ataupun di sana. Ada juga yang masih pendampingan dari bapasnya, seperti itu kan. Mungkin kalau untuk di luar lapas tidak terlalu kita ini, cuman sebelum mereka keluar kita berikan berupa skill lah ya, kemampuan yang tergantung anaknya, tinggal untuk pelatihan ataupun keterampilan udah kita siapkan. Tinggal mereka mau apa tidak. Nah, yang di luar itu. aja walaupun mereka udah didukung kadang masih ada yang salah kan. Iya, ada yang salah. Kalau kembali ke kawan-kawan yang lama ya akhirnya kembali lagi seperti itu. Ada nggak kasus yang berulang kali Pak, anak yang dapet semisal udah masuk nih, tiba-tiba dia masuk lagi gitu? Itu agak minim ya kalau untuk di kita di LPKA itu minim juga, karena tapi ada itu memang kadang faktor anaknya kita perhatikan kan, faktor anak dan lingkungan. Nah itu jadi mungkin peran pendamping PK Bapas kadang kan sebelum mereka itu bebas kadang di assessment mereka akan kembali kemana, apakah dia akan kembali ke lingkungan yang sama ataupun kalau kembali ke lingkungan yang sama tidak diperbolehkan dari PK Bapasnya mungkin kan, karena apa, nanti dia kembali lagi seperti itu. Tapi dari segi sekolah filial sendiri masih menerima seperti itu Bapak? Kita selagi mereka bisa memenuhi data Dapodik kita menerima. Dan memang LPKA itu ya untuk anak-anak yang masuk di dalam LPKA itu seperti itu. Dikatakan anak-anak yang sekolah itu umurnya ada batasannya nggak? Ada kategori anak itu umur 14 sampai 18. Kalau dia udah lewat 18 mungkin
tempatkan ke LP dewasa. Oh. Tapi tidak menutup kemungkinan anak yang masih mengikuti pendidikan di LPKA masih boleh. Karena Gitu. tidak adanya LP pemuda di Sumatera Selatan ini. Seperti itu, Mbak. Oke. Untuk masa depan mereka sendiri nih Pak, kan tadi kan Bapak highlight kata mungkin mereka minder atau mereka nettingan, bagaimana sih nanti kalau aku udah masuk sini, gimana masa depan aku? Atau kalau untuk kita yang dewasa ini pasti ada SKCK gitu Pak ya? Iya. Boleh dong Bapak ceritakan atau ada pengalaman untuk yang nonton di sini, pengalaman anak-anak atau masa depan mereka atau mereka yang udah sukses dari sini walaupun walaupun mereka pernah di sini tapi mereka punya pengalaman yang bisa kita jadi motivasi. Ada contoh anak binaan kami ya. Dia pernah bebas, begitu dia bebas, dia memikirkan aku harus seperti apa. Oke. Jadi dia bercerita ke saya. Dia bercerita walaupun karena terus terang Mbak, kami ini seperti keluarga. Walaupun mereka bebas, kita masih memberikan gimana apa kabar. Oke. Koordinasi masih ada. Jadi dia bercerita, Pak, saya ini di kampung, begitu saya pulang, saya buka warung, Pak. Buka warung, saya nggak mau seperti dulu lagi kan. Jadi tapi di masyarakat saya dipandang sebelah mata katanya. Saya buka warung, orang nggak mau beli, mantan preman, mantan napi katanya kan. Terus saya bingung katanya kan. Saya kerja, udah berapa lama kerja, ketahuan saya mantan napi, saya diberhentikan katanya kan. Nah akhirnya saya bingung Pak katanya kan, sampai berapa lama itu, hampir 1 tahun dia itu nggak ada kerja sama sekali. Untungnya adanya teknologi jual beli melalui online ini ya. Dengan itu dia mencoba jual sepatu, dan alhamdulillah dengan jual online itu dia mempunyai usaha dan usahanya maju dan sesuai dengan keinginan dia tidak mau banyak bertemu dengan masyarakat dengan ini. Kalau online kan memang dia cukup menjual produknya dan dia duduk di tempat seperti itu. Dan pas benar katanya seperti itu. Tetapi ada juga yang sudah kerja. Sudah ada kerja dengan modal ijazah sekolah filial. Dia melamar kerja, tetapi latar belakangnya dia nggak mau terekspos seperti itu. Tapi nggak mempengaruhi SKCK yang saya sebutkan tadi Bapak ya? Enggak. Bahkan ada yang sekolah ada yang kerja di perusahaan asing di Batam. Ada yang memang pernah dulu guru sekolah, guru pesantren. Jadi anak yang ada di LPKA itu ditarik oleh pengajar dari pesantren gitu kan, yang suka mengajar di LPKA itu, terus ditariknya mengajar di situ. Pesantren dia. Keren sekali sih. Jadi untuk kalian yang semisal mungkin maaf ya pernah masuk di situ, jangan pernah minder. Terus juga untuk pengaruh lingkungan itu sendiri, ya itu dari diri kamu sendiri. Kamu mau berubah atau enggak gitu Pak ya? Benar. Walaupun kamu dari mana saja, berasal dari mana saja, masa lalumu apa saja, pasti ketika kamu pengen berubah pasti bisa gitu. Pasti ada jalannya. Pasti ada jalannya. Iya. Oke, keren sekali. Saya takjub banget nih dengan cerita, pengalaman dan lain sebagainya. Dan ternyata wah seperti ini. Padahal kalau kita dari segi familiar itu pasti sekolah selfie. Apa sih kirain selfie gini? Ternyata bukan Bapak ya. Bukan. Oke, terakhir boleh dong Bapak kasih pesan atau kesan untuk yang lagi nonton ini, yang mungkin inspirasi atau tips and trick atau apa gitu Pak, boleh dong kita kasih. Oke lah buat teman-teman yang ada di luar, kami berharap anak-anak kami ini memang masih butuh orang-orang yang berpengalaman, memberikan motivasi buat mereka hidup nanti seperti apa kalau keluar. Jadi kalau ada teman-teman yang
pengusaha ataupun yang memang mau memberikan pengalaman kepada LPKA, ayo kita sama-sama memberikan sesuatu agar anak-anak yang ada di LPKA ini bisa mandiri, bisa sukses seperti kalian-kalian yang di luar. Dan harapan kita banyak support ataupun motivasi yang mau mengembangkan atau memberikan kepada anak-anak binaan kita yang ada di dukungan LPKA. tadi. Dukungan. Iya. Seperti Oke, itu.